Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahras siyam wa ja'ala Ramadana syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, para peserta pesantren kilat yang berbahagia, syukur alhamdulillah, dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan pesantren kilat Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, yaitu tentang Ramadan Syahrul Quran. Beberapa hari yang lalu, anak-anak semua telah mengikuti materi yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, oleh para ustadz sebelumnya, dengan materi-materi yang telah disampaikan para narasumber tersebut. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Al-Quran. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini merupakan sebagai petunjuk bagi semua manusia, dan Al-Quran merupakan pembeda antara yang baik dan yang benar, antara yang buruk dengan yang salah. Oleh karena itu, selaku orang yang beriman, selaku orang muslim, tentu saja imam kita, panduan hidup kita, dan pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Begitu pula termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku, para peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran laksana tongkat dalam kehidupan. Di dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, kita tidak bisa melihat dengan terang benderang, kita tidak bisa mencapai jalan yang lurus kecuali dengan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran bagaikan laut yang tidak bertepi, dan Al-Quran memiliki kedalaman isi kandungannya bagaikan laut yang tidak bisa diukur kedalaman isinya. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada kita semua, kepada anak-anak semua, di tengah kesibukan belajar, di tengah kesibukan di rumah masing-masing, mari perbanyaklah untuk membaca Al-Quranul Karim. Pada bulan suci Ramadan ini
bulan yang penuh berkah. Apapun yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semuanya diberi nilai pahala yang berlipat ganda. Amalan sunnah yang kita lakukan diberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Amalan wajib yang kita lakukan mendapatkan ganjaran yang tentu saja luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah wajib pada bulan lainnya, ketika kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunnah di bulan lainnya, ketika kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, pahalanya laksana amalan wajib pada bulan lain. Anak-anakku yang berbahagia, nah, di dalam bulan suci Ramadan ini mari kita isi hari-hari kita dengan banyak membaca Al-Quran. Ma wajibatuna nahwal Quran. Apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim? Kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim adalah yang pertama, Al-Quran harus kita baca. Iqra kitabak, kita baca kitab Al-Quran yang kita cintai. Membaca Al-Quran, satu huruf ada pahalanya, satu ayat ada pahalanya, satu surat ada lagi pahalanya, satu Al-Quran apalagi pahalanya akan lebih besar. Kita membaca Alif Lam Mim, bukannya satu pahala di dalamnya, tetapi alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, alif pun ada pahalanya, ditambah dengan pahala ayatnya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kita basahi mulut kita, lidah kita dalam kesehari-harian kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, jiwa kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi terang, dan dengan membaca Al-Quran tentu saja jiwa kita terasa tenang dan sejahtera. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir membuat jiwa kita menjadi tenang. Membaca Al-Quran bagian daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, para peserta pesantren kilat yang berbahagia, membaca Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, bacaannya masih terbata-bata, huruf-hurufnya belum benar, belum bagus, tajwidnya masih banyak salahnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan dua ganjaran pahala kepadanya. Wa may yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi falahu ajrani. Barang siapa yang baca Al-Quran, bacaannya masih terbata-bata, belum sempurna, belum baik, tapi dia tetap mendapatkan dua kebaikan, dua pahala. Pahala membacanya, pahala niat dia ingin membacanya, dan yang pahala kedua adalah tentu saja pahala susah payahnya dia berusaha untuk membaca Al-Quran, itu udah ada pahala. Apalagi kalau kita membacanya bagus. Wa may yaqra'ul Qur'ana fa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Barang siapa yang baca Al-Quran, bacaannya bagus, makharij hurufnya bagus, tajwidnya bagus, niatnya juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan disetarakan dengan malaikat-malaikat Allah di surga kelak. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kita jadikan momentum Ramadan yang penuh berkah ini, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ada yang mencanangkan tiada hari tanpa membaca Al-Quran, mencanangkan satu hari satu juz membaca Al-Quran. Ada yang mencanangkan ayo kita tadarus Al-Quran. Itu semua intinya adalah mengajak kita
memberikan kesadaran kepada kita semua untuk banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Anak-anakku, para peserta pesantren kilat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah kita mempelajari, memahami isi kandungan Al-Quran. Memang Al-Quran tidak cukup hanya dibaca saja. Tidak cukup hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, segitu saja tidak cukup. Tapi harus kita pahami, kita kaji, kita pelajari isi kandungan di dalam ayat tersebut. Minimal kita mengetahui maknanya, kita mengetahui terjemahannya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak tahu isinya, tidak tahu maksudnya, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencelakakan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkan isi, kita tidak memahami isi kandungannya. Oleh karena itu, ketika Al-Quran berbunyi mengajak kita untuk berpuasa misalnya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari kita membaca satu ayat ini saja, artinya kita dianjurkan, kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk berpuasa. Ayo kita puasa, karena kita sudah paham ada ayat menyuruh kita puasa. Ketika ada ayat menyuruh kita sholat, aqimis sholat, dirikan sholat, kita disuruh untuk sholat. Oh, berarti kita disuruh juga untuk sholat. Wa ita'iz zakat, oh kita disuruh untuk menunaikan zakat, kita tunaikan pula zakat. Kita ada ayat lagi misalnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh, ini surah ayat memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Oh, mari kalau kita ada duit, ada kemampuan, mari kita menunaikan ibadah haji. Jadi potongan-potongan ayat atau ayat-ayat yang kita baca itu kita pahami apa maksudnya. Kalau maksudnya untuk kita berbuat baik kepada orang tua, berarti kita harus berbuat baik kepada orang tua. Anak-anakku, para peserta pesantren kilat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita adalah Al-Quran itu harus kita amalkan. Seiring dengan yang pertama tadi, kita baca, kita pahami, kita pelajari, dan urutan yang ketiga adalah kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperintah puasa, kita berpuasa. Ketika diperintah sholat, kita sholat. Ketika diperintah zakat, kita zakat. Ketika diperintah haji, kita haji. Ketika kita diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita disuruh untuk belajar, mencari ilmu, kita belajar, kita mencari ilmu, maka itu semua sudah bagian daripada kita mengamalkan Al-Quran. Tetapi tidak cukup hanya kita mengamalkan kalau kita tidak membacanya. Atau sebaliknya, kita hanya membacanya tapi kita tidak mengamalkannya, maka itu juga termasuk menelantarkan Al-Quran. Agar jalan kita lurus, agar kita jalan benar, mari Al-Quran itu kita baca, kita hayati, kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, oleh karena itu Al-Quran pada waktunya kelak, dia akan memberikan syafaat, kepada orang-orang yang rajin membacanya, kepada orang-orang yang dekat kepadanya, kepada orang-orang yang hatinya selalu ada Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Oleh karena itu, insya Allah
hidup kita terasa indah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak semua akan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, jadi anak-anak yang pintar, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi bangsa dan negara. Tentu saja harus selalu dekat dengan Al-Quran. Anak-anakku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pesantren kilat yang dilaksanakan ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan insya Allah berguna bagi keluarga dan orang tua semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah di lingkungan SD, SMP, SMA sederajat se-Kabupaten Bangka Selatan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu guru pendidikan agama Islam di lingkungan SD, SMP, SMA sederajat di Kabupaten Bangka Selatan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, anak-anak didik kita, para siswa, peserta pesantren kilat bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan syukur alhamdulillah kita telah selesai menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu kegiatan pesantren kilat Ramadan pada tahun 2023 ini. Tentu saja pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, yang mensukseskan kegiatan pesantren kilat ini. Khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah, para guru, khususnya guru PAI yang mensukseskan kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal. Begitu pula kepada para panitia di seksi Papkis Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan dengan timnya, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini senantiasa terlaksana pada tahun-tahun yang akan datang. Begitu pula kepada anak-anak didik semuanya, para siswa-siswi, para peserta, kami juga memberikan apresiasi, memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi anak-anak semuanya. Kegiatan yang kita laksanakan ini, kami yakin ini akan memberikan dampak positif bagi anak-anak semuanya, khususnya bagi anak-anak SD, SMP, SMA, karena materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber kita, materi yang terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah dan juga materinya langsung berkenaan dengan hal-hal
yang sangat sensitif bagi generasi-generasi muda saat ini. Di antaranya adalah materi pembelajaran tentang akhlak, materi pembelajaran tentang pergaulan antara anak-anak muda zaman sekarang, dan pendidikan karakter, perilaku, dan sebagainya. Ini semua sangat berguna bagi anak-anak didik semuanya. Oleh karena itu, kepada para peserta, anak-anak kami semuanya, semua yang telah didapatkan dari para narasumbernya dicatat, dirangkum dengan sebaik-baiknya, dikenang dan dihayati dengan sebaik-baiknya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setinggi-tinggi ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tetapi kalau tidak diiringi dengan keimanan yang mantap, diiringi dengan perilaku, etika, ataupun akhlak yang karimah, itu semua tidak akan ada artinya. Apalagi dalam kehidupan global yang saat ini, dunia media sosial yang begitu canggih, kepada anak-anak semua tentu saja harus dibekali dengan iman, dibekali dengan karakter yang baik, sehingga anak-anak tidak tergilas oleh global, tidak tergilas oleh globalisasi, tapi anak-anak bisa mengendalikan itu semua dengan baik. Tentu saja anak-anak semua kami doakan semoga jadi anak-anak yang soleh dan soleha, jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang cerdas, jadi anak-anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tua, dan menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Begitu pula pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para wali murid, ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid, wali siswa yang telah memfasilitasi anak-anak dengan HP Android-nya, sehingga anak-anak bisa menggunakan HP Android untuk kegiatan pesantren kilat ini. Namun bagaimanapun, penggunaan HP Android ini kepada anak-anak tetap kita batasi, tetap kita atur agar tidak disalahgunakan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pesantren kilat yang kita laksanakan tahun ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pesantren kilat ini juga secara berkesinambungan, kontinu, pada tahun depan insya Allah kita akan laksanakan kembali. Sampai jumpa di Ramadan 1445 Hijriah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pesantren kilat tahun 2023 kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan dan KKG dan MGMP di semua tingkatan kami tutup secara resmi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.